Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya dia telah melantik dan memberikan tugasan kepada kita sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya. Dengan tulus ikhlas dan penghayatan yang sebenar, kita lafazkan kalimah suci Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagi menzahirkan kecintaan kita, ikrar taat setia kita, rasa bertuah kita dengan diutuskannya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, yang membawa agama yang benar, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengeluarkan seluruh umat manusia daripada kegelapan kufur dan syirik kepada cahaya iman, mengeluarkan manusia daripada perhambaan terhadap sesama makhluk kepada mengabdikan diri semata-mata kepada Allah SWT dengan penuh sedar dan insaf. Kita lafazkan salawat dan salam yang sempurna buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung siri tadabbur kita surat Yusuf. Ayat terakhir yang kita pelajari pada siri yang lepas, yakni ayat yang ke-24. Sebagian uraiannya telah kita pelajari sama,
paling tidak ini uraian ayat yang berbunyi walaqad hammat bih wa hamma biha. Itu yang telah kita uraikan sama. Sekadar ingatan agar ia benar-benar kita ambil perhatian terhadap ayat ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Ayat ini memang ayat menunjukkan banyak penafsiran di kalangan ulama tafsir dahulu dan sekarang. Dan banyaknya penafsiran yang diberikan oleh ulama tafsir dulu dan sekarang, maka ada kemungkinan besar tafsir-tafsir yang diberikan oleh mereka ini, kalau tidak semuanya, tapi sedikit banyak, berbau dongengan-dongengan Israiliyat al-Makdubah. Dongengan-dongengan yang bersumber daripada kisrah Israiliyah yang sebenarnya tidak layak untuk kita nisbahkan kepada para utusan Allah yang maksum. Karena jelas penafsiran-penafsiran tersebut tidak selari dengan logik akal, apatah lagi dalil nakal. Ya, sebagaimana yang juga diuraikan agak panjang lebar oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari. Dan juga dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Manthur. Dan selain keduanya Mufassirin sebagaimana yang telah kita sampaikan pada siri lepas. Timbulnya berbagai penafsiran tersebut, rupa-rupanya salah satu daripada puncanya yakni perbezaan cara membacanya. Masya Allah. Nampaknya sederhana. Perbezaan cara membaca boleh mengakibatkan menimbulkan penafsiran yang jauh berbeza. Maksudnya apa? Seperti mana yang telah kita pelajari sama, ada yang membacanya walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Disambung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sambung. Bila disambung, maka penafsirannya istri pembesar Mesir ketika sudah timbul keinginan untuk berbuat sesuatu yang tak senonoh kepada Yusuf, dan pada masa yang sama pun Yusuf sudah juga ada keinginan untuk melayani kehendak istri pembesar Mesir tersebut. Jadi masing-masing sudah punya keinginan, sudah punya kehendak. Bahkan bukan secara kehendak, tapi secara kehendak yang sudah mulai diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Hanya nasib baik, ada sesuatu yang menghalangi Yusuf untuk mengikuti kemauannya yang tak baik itu, yakni melihat tanda kebesaran Tuhannya.
Sehingga digambarkan dalam tafsir yang telah kita pelajari, keduanya sudah saling berpelukan. Minta maaf bahkan Yusuf sudah menanggalkan dan melipkan pakaiannya. Minta maaf bahkan ada yang mengatakan Yusuf sudah berada, Allahu Akbar, di atas perempuan tadi. Subhanallah, hingga berikat sekali. Bahkan ada sempat rayuan-rayuan yang mematikan yang diberikan oleh perempuan istri pembesar Mesir pada Yusuf. Pujiannya yang selangit kepada Yusuf, keindahan wajahnya lah, keindahan rambutnya lah, dan sebagainya lah. Tetapi kebanyakan mufassir muakhirin tidak menerima penafsiran seperti ini. Karena hadza la yaliku bihalil anbiya alaihi salatu wassalam. Penafsiran-penafsiran seperti di atas itu, yang saya tidak perlu mengulangi karena ini telah pelajari versi lepas, tidak sesuai langsung dengan kemuliaan para nabi. Sebab itu, dalam ayat ini sepatutnya dibaca berhenti. Mereka membacanya berhenti. Walaqad hammat bih. Berhenti. Bih, di situ berhenti. Kemudian ada ayat baru. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu pun, jamaah sekalian, walaupun dibaca berhenti, Imam Al-Qurtubi umpamanya dalam tafsirnya, ayat itu bukan sekadar perlu dibaca berhenti, tapi di situ ada takdim dan takhir. Ada sesuatu yang sepatutnya didahulukan tetapi dikemudiankan, atau ada kalimat yang sepatutnya dikemudiankan tapi dikemudiankan. Sehingga ditakdirkan, kata Imam Al-Qurtubi, ayat itu ditakdirkan berbunyi begini. Walaqad hammat bih. Berhenti. Kemudian, walaula ro'a burhana rabbi hamma biha. Dibalik. Tatkala isteri pembesar Mesir sudah punya keinginan yang kuat dan tak mampu membendung keinginannya terhadap Yusuf untuk melakukan perbuatan maksiat, selesai di situ. Dan kalaulah Yusuf tidak melihat, tanda kebesaran Tuhannya, hamma biha, Yusuf pun akan punya keinginan seperti itu. Jadi kalau dibaca itu maknanya Yusuf tidak sempat punya keinginan melakukan perbuatan yang tak baik itu karena sudah terlebih dahulu melihat tanda kebesaran Tuhannya. Nah, tafsir yang seperti ini Imam Al-Qurtubi lebih sesuai dengan ismatul anbiya. Jadi kalau ikut tafsir yang pertama, adakah perempuan itu menginginkan perbuatan maksiat, ingin buat maksiat pada Yusuf? Ya. Adakah Yusuf pun ada keinginan seperti itu? Ya. Tapi nasib baik Yusuf nampak kebesaran Tuhannya. Kalau ikut yang kedua, adakah perempuan Mesir itu punya keinginan jahat untuk melakukan maksiat Yusuf? Ya. Adakah Yusuf juga ada punya keinginan untuk memenuhi kehendak majikannya? Tidak. Tidak. Macam mana tidak? Belum pun sempat Yusuf punya keinginan yang sama sebenarnya keinginan perempuan Mesir, Yusuf sudah nampak. Sudah ada halangan. Apa yang menghalanginya? Melihat bukti kebenaran Tuhannya. Sehingga keinginan untuk memenuhi kehendak majikannya tak sempat timbul. Nah, tafsir yang seperti ini yang dipilih Imam Al-Qurtubi dan juga ulama-ulama sekarang.
Dan terus terang secara pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mufasir-mufasir dahulu, secara pribadilah saya memilih ketafsiran yang kedua secara pribadi, tanpa menyalahkan mufasir-mufasir dahulu. Sebab siapalah kita mau menyalahkan ulama-ulama yang hebat. Jadi adab ini kena dijaga ya. Sebab kadang-kadang orang kita tak sedar. Menurut saya, pendapat orang dulu itu salah, tak betul sama sekali. Ya, mungkin ada orang yang berani kata begitu, tapi minta maaf, saya tidak berani kata begitu. Ya, bahasa mudahnya, ya kita tahu dirilah, itu aja lah. Seperti saya katakan, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kecendekiawanan ulama-ulama tafsir dahulu, secara pribadi, saya memilih tafsiran yang kedua. Yakni, ayat itu hendaklah dibaca berhenti, itu cara pertama. Dan ada takdim. Laula arro'a burhana rabbih itu letak depan. Kalaulah Yusuf tak nampak kebesaran, keagungan, atau bahasa mudahnya, kalaulah Yusuf tak ada rasa takut kepada Allah, niscaya Yusuf pun punya kemauan tak baik seperti itu. Tapi Yusuf, keinginan tidak baik itu tak sempat muncul oleh kerana terhalang oleh rasa takutnya kepada Allah. Dan itu luar biasa. Kalau tafsir itu, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan itu, ya seperti mana dikatakan oleh Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Harawi Al-Ansari. Seorang faqih, mufasir bermadzhab Hambali, pengarang kitab Manazilus Sairin, yang mana kitab beliau Manazil ini sering disebut-sebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Walau bagaimanapun, sebagai orang awam, alangkah beradabnya kita, akhirnya kita mengatakan wallahu a'lam. Kita boleh saja memilih penafsiran yang mana, yang A ke yang B, boleh. Dengan pertimbangan-pertimbangan pemahaman kita. Tapi tolong biasakan, kalaupun kita tak memilih penafsiran yang A, B, C, tapi kita memilih pada tafsiran yang C, D, umpamanya, katakan pada kita dengan ikhlas, tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mempertikaikan keilmuan ulama-ulama dahulu. Katakan itu. Dan itu mustahak sekali ya. Mustahak sekali. Jangan terus hanya karena kita setuju dengan satu pendapat ulama dahulu, lalu kita, dia salah, dia batil, dia tak faham. Wah, itu bagi saya minta maaf, itu terlalu beranilah bagi saya itu. Secara pribadi ya, saya tidak tahu apa kata orang lain. Ini secara pribadi, saya itu terlalu berani. Sikap saya terlalu berani dengan orang dahulu tak reti, ini salah. Macam mana boleh tahu? Allahu Akbar. Mereka menghabis umur sepanjang hayat untuk kaji Al-Quran. Kita mungkin baru 9 tahun, 11 tahun, ada 5 tahun baru Quran, sudah berani menyalahkan. Itu bagi saya sikap yang ya kurang, tidak sebenarnya begitu itulah. Itu maksud saya. Baik, ya mas sekalian, kemudian apa yang dimaksudkan burhana Rabbi di situ? Sehingga Nabi Yusuf tidak sempat, keinginannya untuk buat memenuhi kehendak majikannya tak sempat muncul. Karena Yusuf telah terlebih dahulu melihat tanda kebenaran Tuhannya. Atau rasa takut, al-khawf. Nah, disinilah jamaah sekalian, ulama berbeza pendapat. Apa dimaksudkan laula an ra'a burhana rabbi? Apa yang diberikan laula an ra'a burhana rabbi?
Sama sekalian, Imam Qatadah, apa yang dimaksudkan, kalaulah tidak kerana Yusuf melihat bukti kebenaran Tuhannya. Bermacam-macam ulama tafsir memahami firman Allah ini. Okey, faham ya? Gitu. Bermacam-macam ulama tafsir memahami kalimat ini. Sebagaimana tadi saya katakan, menurut Imam Qatadah, Imam Al-Qatadah mengatakan dan kepada mufassirin, innahu ra'a surata Yaqub wa huwa yaqulu lahu ya Yusuf ta'malu amalas sufaha wa anta maktubun fis sama. Ya, ini kata Imam Qatadah. Bukan ulama sekarang, ulama dahulu Qatadah. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan Yusuf, kalau Yusuf tidak melihat burhana Rabbi. Apa burhana Rabbi? Sebenarnya waktu itu melihat gambar bayangan orang tuanya yang bernabi Yakub. Tiba-tiba Nabi Yakub, bayang Yakub berada di hadapnya, dilihat oleh Yusuf, dan Yakub berkata, Yusuf, jangan kamu melakukan perbuatan bodoh, Yusuf. Sedangkan nama kamu ini telah tertulis di langit, makna sebagai utusan Allah. Suatu hari nanti kamu akan menjadi utusan Allah, Nabiullah. Kamu akan menjadi orang paling dimuliakan oleh Allah. Tidak sepatutnya kamu tidak melayani permintaan majikanmu. Yusuf, menurut Imam Qatadah, melihat Nabi Yakub ada depannya. Tentu bukan physically ya. Ini yang dimaksudkan. Sehingga Yusuf tak jadi. Dan itu tanda kebesaran Allah. Bagaimana Nabi Yakub boleh berada di situ? Nabi Yakub pun tidak tahu yang Nabi Yusuf berada di Mesir. Demikian juga, inilah yang dipilih oleh Imam Hasan, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Imam Ad-Dhahhak. Tapi dengan sedikit uraiannya, dikata in farajalahu saqful bait fara'a Yaqub alaihissalam 'adan ala. Tiba-tiba bumbung rumah di mana Nabi Yusuf dikejar oleh majikannya itu terbuka. Terlihat terbuka. Ada lubang. Lalu Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub memperingatkannya, memberinya amaran. Itu kata Imam Hasan, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak. Jadi bukan ulama-ulama biasa ya yang berpendapat seperti itu. Ibnu Abbas atau pendapat Sa'id bin Jubair yang dinisbahkan kepada pendapat ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mutilalahu Yaqub alaihissalam fadaraba biyadihi fi sadri fa kharajat sahwatu min anamilihi. Tiba-tiba Nabi Yakub dijilmakan oleh Allah di hadapan Yusuf. Lalu Nabi Yakub tepuk dada Yusuf. Keluarlah keinginan-keinginan jahat, nafsu-nafsu jahat, keinginan untuk memenuhi permintaan majikannya itu hilang semuanya. Setelah ditutup dan keluar. Tengok, riwayat ini dinisbahkan pada Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Jubair.
Kemudian kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, rafa'a Yusuf ra'sahu ila safil bait. Yusuf mendongak ke atas. Hina hamma biha fara'a kitaban fi haitil bait. Kita Yusuf ada keinginannya untuk memenuhi permintaan majikannya sudah mulai timbul. Yusuf tengok atas. Tiba-tiba Yusuf melihat tulisan kaligrafi. Tulisan itu berbunyi la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan sangat-sangat keji. Satu yang keji dan seburuk-buruk jalan hidup. Akhirnya keinginan itu tak jadi muncul. Bukan sekarang tak terlaksana, muncul pun tak sempat. Itu kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dan banyak lagi jamaah sekalian. Paling tidak di sini kalau saya bersebut itu ada 8 pendapat ulama dahulu tentang apa maksud kalaulah Yusuf tidak melihat burhana Rabbi. Apa maksudnya? Bahkan ada yang ini perlu sampaikan, Ali bin Husain. Daripada Ali bin Husain bin Ali. Jadi mana ni cicit Nabi lah. Ini cicit Rasulullah SAW. Ali bin Husain bin Ali. Kan Husain bin Ali bin Fatimah. Cicit Nabi. Apa kata Imam Ali bin Husain? Kana fil baiti sonamun. Di rumah itu ada sebuah berhala, patung. Di rumah atau tepatnya di ruangan ketika isteri pembesar Mesir merayu Yusuf, mengejar itulah. Merayu dengan rayuan maut itulah. Ada sebuah patung. Faqamatil mar'atu wasatarathu fi thawbin. Perempuan tadi, isteri besar tadi ketika hendak merayu Yusuf, meminta Yusuf untuk melayaninya, kehendaknya dia pergi ke patung itu lalu ditutup patung itu dengan kain, selai kain. Yusuf pun bertanya, qala laha Yusuf, lima fa'alti hadza? Pasal apa engkau lakukan itu? Hei puan besar, pasal apalah patung itu kamu tutup dengan pakaian, dengan baju, dengan kain? First lady ini menjawab, istahyaitu minhu ayyarani alal maksiyah. Yusuf, aku malu. Aku malu patung itu melihat aku ketika aku hendak melakukan maksiat. Dia tahu hendak melakukan maksiat dengan Yusuf, dengan maksiat, dia tahu itu maksiat. Dan dia masih ada rasa malu. Bukan malu pada sesiapa, malu pada patung. Karena kalau patungnya, kalau melihat, malu. Sebab itu ditutup. Apa jawab Yusuf? Atastahina mimma la yasma'u wa la yusiru wa la yafqah. Puan, adakah Puan malu kepada patung yang terbuat mungkin daripada batu, apa besi apa? Yang patung itu dengar pun tidak, melihat pun tidak, faham pun tidak, reti pun tidak. Kenapa Puan Melayu nak buat malu nak buat maksiat depan dia? Dia tak nampak, dia tak melihat, tak. Fa ana ahaqqu an astahya min rabbi. Sedangkan aku lebih takut. Aku lebih malu kepada Tuhanku yang sentiasa mendengar, melihat, mengawasi, memerhati perbuatan aku.
Jika puan malu kepada patung, lalu puan tutup patung dengan kain, demi Allah, aku lebih malu kepada Tuhanku. Jika nak mereka mawan puan, dia melihat aku, mengawasi aku, merekodkan aku, bla-bla semualah. La yaf'ali syai', tidak ada sesuatu yang terluput sedikit pun daripada pengetahuannya. La Yusuf lari meninggalkan perempuan tadi. Ada yang memimpi itu kata Imam Ali bin Hussein. Wallah alam. Mana yang betul? Mana yang betul? Yang saya ingin sampaikan, dan ini memanglah saya cuba berusaha jamaah sekalian, ini ya. Kalau ada ayat yang situ banyak penafsiran, banyak tafsiran daripada ulama-ulama dahulu. Atau kalau di situ ada ayat masalah yang ada padanya perbezaan pendapat, ada 2, ada 3, ada 4. Kita sepatutnya nih, apalagi sebagai penyampai, sebagai pelajar atau yang mengajar, sepatutnya sampaikan semuanya. Ayat ini hukum haramnya begini. Jangan disampaikan satu saja. Kalau ada perbezaan pendapat, sampaikan. Kalau ada 5, sampaikan 5. Menurut pendapat ini, ayat ini begini. Pendapat ini, pendapat ini begini. Sampaikan semuanya. Dan itu cara belajar yang baik. Jangan disampaikan yang satu, yang 4 kita tak sampaikan. Lalu kita ada kecenderungan untuk memaksa orang menerima yang satu yang kita sampaikan. Itu bagi saya kurang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban ilmiah kurang. Kalau ada 3 pendapat, sampaikan 3-3-nya. Lalu, kan Quran pun suruh begitu. Alaysa bil qalu fayattabi'una ahsana. Dengar semuanya, lalu pilih yang terbaik. Tengok bahasa Al-Quran. Mereka mengikuti yang terbaik. Seseorang tidak mungkin mengikuti yang terbaik jika dia hanya tahu satu. Ya. Kita tidak mungkin mendapatkan, kalau jamaah suka durian dan jamaah nak beli durian, jamaah tidak mungkin mendapatkan, membeli durian dengan dapat durian yang terbaik jika waktu itu penjual durian tinggal punya satu durian saja. Jika durian yang kita nak beli tinggal satu saja, tidak mungkin jamaah akan mendapat yang terbaik. Wah, hari saya beli durian yang paling baik, paling sedap. Di mana saya beli? Di sana. Banyak kan? Tak, tinggal satu ini saja. Macam mana kita tahu yang satu, yang terakhir itu yang kita baik? Kemungkinan kita untuk mendapatkan yang terbaik dengan kita beli, kalau di situ banyak pilihan. Mungkin masih ada 10, 20 film ini pilih, dibanding-bandingkan ini. Nah, dalam berpendapat demikian juga. Jika suatu masalah itu, suatu perkara itu banyak pendapat, sampaikan ke semuanya. Ketahui semuanya. Itu pertama. Apalagi kan tidak semua pendapat yang kita ketahui, kita mesti mengikutinya. Tidak. Lalu buat apa kita belajar banyak-banyak? Kalau tidak kita tidak ikuti semuanya. Kita mengetahui yang banyak. Satu perkara, ada 5 pendapat, kita tahu kelima-limanya, lalu kita membanding-bandingkannya. Dalam bahasa berfikir, kita dalam berfikiran kritikal, kritis. Iyalah, ini pendapatnya ini, alasannya ini. Dia pada itu karena memandangnya di sudut ini. Ini pendapatnya ini, karena benar ini, dari sudut ini. Setelah kita, dan ini tidak mudah. Kita memang dalam tentang melatih berfikiran kritikal, kritis. Setelah coba banding-bandingkan, menimbang, mendarabkan benda lalu, menurut pendapat saya pilih benda yang ini. Karena alasannya begini, dari sudut ini, menurut saya ini paling kuat. Sudah. Dan itu yang paling bagus. Sehingga nanti, bila kita jumpa orang yang berbeza pendapat dengan kita,
Kita sudah tahu. Oh, kenapa ya orang itu berpendapat itu? Oh, saya tahu. Dia pendapat itu karena alasannya begini. Dan cara melihat alasan itu seperti ini. Sebab boleh jadi ayatnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Macam mana hadisnya sama, Qur'annya sama, boleh memberikan perbedaan pendapat. Nah, inilah yang perlu didalami. Boleh jadi mereka berbeda pada sudut pandangnya, boleh jadi karena mereka punya perbedaan daripada segi perangkat dalam memahaminya. Yang mungkin ilmunya satu, sedikit, tentu tidak sama dengan B yang ilmunya menguasai berbagai disiplin ilmu. Ada satu yang benar sekarang sampai sekarang masuk dalam pikiran saya lah, bahkan hati saya lah. Nggak mau, ini pengalaman pribadi ya. Saya tidak tahu pengalaman orang lain. Di Nusantara kan ada seorang ulama yang ya paling tidak diakui lah, walaupun tidak semua orang mengakuinya. Yani Alaiham Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka. Dahulu ketika masih muda, ini kisah benar nih, kisah beliau. Tidak pernah disampaikan pada kami waktu ketika sedang mengadakan satu kursus kursus dakwah lah ya, begitu lebih kurang lah, kursus dakwah. Dahulu semasa aku baru balik daripada Timur Tengah, dari Makkah, ya dia beri beberapa tahun di sana belajar haji dan belajar, masih muda-muda. Balik, pendapatnya. Ya, nama sebagai anak muda dan yakin dengan ilmu yang dipelajari, pendapatnya kuat, apa keras, tak boleh, tak boleh, begitu. Keras. Ya, ada yang suka, ada yang tak suka. Itu betul, itu biasa. Setelah beliau berumur, makin dewasa, makin banyak buku yang dibacanya, makin banyak buku yang didalaminya, pelbagai sumber dikuasainya. Bahkan boleh mengarang buku berbagai macam bidang ilmu, tafsir, ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu sastra, ilmu budaya, ilmu akhlak. Pendapat beliau ini berubah, sikap beliau berubah. Dulu begitu keras sekali terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan pendapatnya. Salah. Karena waktu itu pikir semua benda yang tak sesuai dengan pendapatnya, maknanya ia tidak sama dengan Quran dan hadis. Itu kata beliau. Dulu, bila aku melihat satu masalah di masyarakat, melalui masyarakat yang tak sesuai dengan pendapatku, aku yakin ia tidak sesuai dengan apa Quran dan hadis, sebab itu aku tentang. Itu cara berfikirnya. Setelah dewasa bacakan, lalu ada orang tanya, Buya, dulu Buya sangat keras, kenapa seorang Buya seakan lembut? Sebenarnya apa John? Sebenarnya saya tidak lembut. Kalau dulu kamu kata keras, iya, tapi sekarang kalau kamu kata aku lembut, tidak. Kalau kamu kata kenapa sikap aku berubah, itu betul. Lalu kenapa Buya boleh berubah itu? Iya, begini. Terus terang saya akui ya, karena saya mengalami. Dulu semasa aku balik daripada Timur Tengah, ini bahasa beliau ya, saya tidak tambah. Bahasa beliau dengan sebagai kiasan lah. Aku baru membaca satu kitab, katanya. Masa aku balik daripada Timur Tengah, aku baru membaca satu kitab. Selepas aku tua seperti ini, aku sudah membaca 1000 kitab, katanya. Jawaban itu sangat berkesan sekali. Lalu apa maksudnya? Rupanya beliau tidak memberikan satu uraian tentang kaidah. Ada satu kaidah agama aja Mas kan? Mangkatura ilmuhu qalla ingkaruhu. Sesiapa yang banyak ilmunya, luas ilmunya,
dalam pemahamannya, banyak referen dan rujukannya, akan kurang pengingkarannya. Orang yang luas ilmunya, dalam pemahamannya, banyak kajiannya, macamnya beri kaji, akan kurang pengingkarannya kepada orang lain. Maknanya kalau tengok orang lain beribadah padanya, dia kurang mengingkarinya. Bukan menyetujui. Boleh jadi tidak setuju, tapi tidak menyerangnya. Karena dia tahu, oh dia pendapat situ kerana alasannya ini. Aku tahu alasannya, tapi menurut aku tak kuat. Ya sudah, itu saja. Tapi coba kalau kita tahu hanya satu, sedangkan benda itu ada 10 perkara, kita hanya tahu satu, dan satu itu yang kita yakini yang benar. Sebab itu saya selalu menyampaikan kalau jamaah perasanlah. Kalau dalam ayat yang pendek itu ada 7 fahaman, saya sampaikan semuanya. Kalau dalam satu ayat itu menunjukkan 5 pendapat berbeza dengan asal masing-masing. Karena memang begitulah perintah Al-Quran dalam surah Az-Zumar. Baca surah Az-Zumar akhir 17 hingga 18. Dan fahami betul-betul. Maksudnya ya, bukan kita pahami secara harfiahnya ya. Kalau fahami harfiahnya ya nanti ya mungkin kurang tepat. Itu tujuan saya. Bahkan tengok. Untuk memahami laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah tidak kerana Yusuf melihat burhan rabbi, 8 pendapat. Untuk memahami walaqad hamma bih wa hamma bih dan sebagainya. Apa punya pendapat itu? 7 ke berapa itu? Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kata Imam Al-Baghawi, Anda boleh menimbang-nimbang. Imam Al-Qurtubi, Anda boleh timbang-timbang. Mana yang sesuai dengan nakal dan mana yang sesuai dengan akal. Sebab yang kita ceritakan ini kisah Nabi. Mungkinkah Nabi melakukan perbuatan yang dianggap dosa besar? Walaupun dia belum jadi Nabi. Nah, di situ nanti pertimbangannya. Sebab itu saya kata tadi, saya ulangi, saya pribadi saya memilih pendapat yang kedua tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kecendekiawanan, terhadap keilmuan ulama-ulama dahulu. Karena barangkali mereka punya pertimbangan yang lain dan kita tidak mengetahui. Baik. Itu ya. Lalu apa yang berlaku? Dengan asbab Yusuf melihat bukti kebenaran Tuhannya. Apa? Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kata Allah. Akhirnya kami ada kata lam itu, li itu ada kata lam taklil, oleh kerana ada yang kata lam dalam linasrif itu nama lamul ghayah, lam akibat. Jadi kalau ditamakan lam taklil mana? Seperti itulah. Karena kami hendak memalingkan dari Yusuf perbuatan yang buruk dan keji. Tapi kalau kita pahami lamnya itu lam ghayah, lam akibat, terjemahnya apa? Kadzalik, seperti itulah. Akhirnya, kesudahannya, akibatnya, kami palingkan daripada Yusuf keburukan dan perbuatan yang keji. Gitu maksudnya. Jadi as-sarfu di sini, linasrifa as-sarfu. Sarfun itu apa ya? As-sarfu itu dalam bahasa Arab, dalam kamus yakni naqlu syai' min makanin ila makanin ukhra. Naqlu syai'i min makanin ila makanin akhar. Memindahkan sesuatu
dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mana sorfu. Bahwa sorfu. Katalah kalaulah ada gelas di depan saya. Lalu gelas ini saya pindahkan ke tempat meja yang lain. Itu mana sorfu. Makna harfiah. Ini kita juga memalingkan itulah. Dan ini sebenarnya bahasa majazi. Sorfu di sini bahasa majazi, jamaah sekalian. Bahasa majazi. Apa majazi? Majaz lah, kiasan ya. Atau apa istilahnya? Ya, ada orang kata ini ya ini sebagai bahasa personifikasi. Personification language namanya. Majaz lah. Ya ini majaz kiasan bahwa Allah nak menjaga. Memalingkan itu mana satu bentuk penjagaan Allah agar Yusuf tidak berada di suatu tempat yang menurut keadaan biasa sepatutnya Yusuf berada di tempat itu. Menurut fitrah manusia, menurut akal kebanyakan manusia, fitrahnya lah, ialah seorang laki dia harus perempuan bangsawan, hartawan, rupawan, apa lagi, ya. Punya jawatan pula, dan dia hanya seorang hamba abdi. Ya, menurut cara berfikir orang awam, Yusuf tak sepatutnya menolak, kan begitu kan? Yusuf tak sepatutnya menolak, Yusuf tak sebenarnya berontak, karena itu peluang keemasan, kan begitu? Cara berfikir awam. Cara berfikir awam. Karena jika Yusuf katalah menolak, pasti berat risikonya. Kalau Yusuf memenuhi, dia pun nothing to lose. Jadi memang patutlah kalau Yusuf melakukan patut. Tapi Allah menjaga, memelihara, memindahkan Yusuf daripada tempat itu ke tempat yang lain. Itu menasrih. Sehingga Yusuf tidak melakukan atau Yusuf terpelihara, terlepas daripada melakukan su dan fahsya. Keadaan mana sebenarnya sangat-sangat memungkinkan Yusuf melakukannya. Faktor-faktor yang membolehkan, yang menyebabkan, yang boleh dikatakan menjadi penyebab Yusuf melakukan maksiat sangat banyak, sangat kuat. Saya ulangi. Perkara-perkara yang boleh dikatakan sebagai faktor penyebab yang mendorong Yusuf untuk melakukan maksiat sangat banyak dan sangat kuat. Dia hanya hamba abdi. Dia bangsawan. Dia orang yang tak dikenal asal-usulnya. Dia apa lagi? Tak ada sesuatu yang menghalang. Faktor zahir tak ada menghalang. Sangat kuat. Apalagi saya kata tadi, nothing to lose by Yusuf. Jadi kalaulah katalah sebagai manusia biasa dan hendak mengandalkan, menyandarkan kekuatannya untuk menolak maksiat yang ada di depan mata. Kemampuan melakukannya ada. Peluang ada. Jadi kalau orang itu terlepas juga daripada maksiat yang terbuka lebar-lebar pintu untuk melakukannya. Kalau orang terlepas, pasti semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan dalam ayat ini? Benar Yusuf itu kekasih Allah. Nanti akan menjadi nabinya. Betul. Tapi dalam kisah seperti ini pun Allah kata seakan-akan. Wahai Yusuf, seakan-akan ya. Walaupun kamu ini hambaku yang baik, walaupun kau ini akan jadi utusanku, aku akan pilih kamu jadi rasulku, tapi kedudukan seperti itu belum cukup kuat untuk kamu menolak
maksiat, melakukan maksiat yang kamu punya peluang besar melakukannya. Tak, belum cukup kuat. Jadi kalau kamu terlepas daripada maksiat ini, ya bukan karena kehebatan musuh. Bukan. Tapi linasrifa anu. Aku, kata Allah. Itu semata-mata aku yang menyelamatkan kamu daripada Allahu Akbar walillahil hamd. Ini boleh dikaji dan saya yakin mungkin dia telah mengkajinya. Dalam kajian Asrarul Hauqalah ada di sana. Rahasia kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, mungkin itu dalam bab Qalbun Salim atau Tasfiyatun Nafsi nanti jamaah akan pelajari lah itu. Jamaah sedang belajar itu akan rahasia kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang satunya ya ini satu di antara maknanya lah. Kita tidak ada kemampuan sikit pun, tidak daya sedikit pun untuk menolak, meninggalkan maksiat kecuali semata-mata karena perlindungan Allah. Jangan mentang-mentang kita mampu menolak maksiat karena kita alim, belum tentu. Kealiman seseorang belum cukup kuat melindungi dirinya daripada maksiat. Darah keturunannya yang bernasab dengan orang-orang hebat ulama belum cukup kuat untuk mendidik diri daripada melakukan maksiat. Jika orang itu terhalang daripada maksiat semata-mata karena perlindungan Allah. Itu yang perlu kita yakini. Demikian juga kita tidak mampu melakukan suruhan Allah seringan apapun utusan perintah Allah itu. Melainkan semata-mata karena bantuan Allah. Itu satu dasar rahasia penting la haula quwata billah. Sebab kalau itu surah kita pahamilah kita. Sebanyak manapun maksiat yang telah kita tinggalkan. Sebanyak manapun perintah Allah yang telah kita lakukan. Bahasa mudahnya, sebanyak manapun amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita tak pernah mengklaim kehebatan diri kita. Sehingga kita serahkan pada Allah. La haula quwata. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita sudah punya jiwa seperti itu, keyakinan situ, pintu ujub akan tertutup rapat-rapat. Percayalah. Pintu ujub tertutup rapat-rapat. Dan tertutupnya pintu ujub, bila untuk ujub tertutup, ya, sum'ah riak dah lebih awal tertutup lah. Riak tertutup, belum tentu pintu sum'ah tertutup. Riak tertutup, pintu sum'ah tutup, pintu ujub belum tentu tertutup. Tapi kalau pintu ujub sudah tertutup, pintu riak dan pintu sum'ah automatically tertutup dan amal kita diterima. Sebanyak manapun ibadah kita. Rasul itu kurang apa ibadahnya? Rasulullah. Nabi kita ini kurang apa dekatnya pada Allah? Nabi kita ini kurang apa ya? Kurang apa sih kefahamannya, ma'rifatnya pada Allah. Hebatnya, sangat hebatlah, Allah pun puji. Tapi Nabi sering membaca apa? Subhanaka la nuhsi tana'an alaika anta kama ta'ala nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, Maha Suci Engkau, ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini tak mampu, ya Allah, hendak memberi puji-pujian kepadamu. Sebagaimana puji-pujian-Mu atas diri-Mu. Maknanya kalau Engkau, ya Allah, suruh hamba-Mu yang lemah ini untuk memberi puji-pujian kepadamu, sebagaimana pujian yang Kau berikan pada diri-Mu sendiri, mohon ampun ya Allah, hamba-Mu tak mampu, la uhsi. Itu Rasul. Masih mengakui kelemahan dirinya.
masih mengakui badannya itu la haula wala quwata illa billah. Satu ayat ini penting. Yang saya penting, yakni seakan Allah beritahu, wahai Yusuf, walaupun kamu orang hebat, kamu jangan fikir kamu mampu meninggal maksiat yang terhidang di hadapan kamu itu karena kehebatan ibadahmu. Bukan. Karena aku tolong. Allahu Akbar walillahilham. Jadi kalau kita berjaya meninggal maksiat sekecil apapun, pujilah Allah. Jika kita berjaya melakukan suruhan Allah seringan apapun, pujilah Allah. Tambahlah syukur kepada Allah. Dengan begitu pintu ujub tertutup. Tapi kalau kita tak nampak pertolongan Allah ini, pintu ujub akan terbuka lebar. Kita akan rasa, oh, kalau bukan saya, tak tahulah. Kalau bukan saya masih hanyut, masih baik iman aku ni kuat. Allahu Akbar walillahilham. Siapalah boleh kata begitu. Itu namanya ujub. Penting ya, ini sangat penting. Benar. Ini kisah sejarah, ini cerita betul. Tapi penuh dengan ibrah. Sehingga Allah kata, kadzalik. Sebetulnya linasrifa. Nasrif. Allah nisbahkan terselamatnya Yusuf, terbebasnya Yusuf, terpilihnya dari Yusuf. Dan bukan maksiat itu, Allah nisbahkan karena aku, kata Allah. Aku yang membalikkan kamu, wahai Yusuf. Aku. Katakan saja oleh kamu, untuk diri kamu, semua yang berlaku itu, Masya Allah, la quwata illa billah, la quwata illa billah. Jadi kalau kamu, wahai manusia, puji aku hebat, karena terlepas daripada maksiat, sedangkan maksiat depan mata, jangan kamu kata aku hebat. Tuh, pertolongan Allah. Dan aku tak tahu bila mana lagi aku nak mensyukuri nikmat yang satu ini. Allahu Akbar walillahilham. Walaupun begitu, apakah pertolongan Allah sebenarnya Allah bagi secara percuma? Tentu tidak. Sebenarnya perlindungan Allah yang sebesar ini tentulah ada asbabnya. Dan sebabnya itu datang dari diri kita yang dinilai oleh sudah cukup untuk Allah beri bantuan seperti itu. Apa sebab yang ada dalam diri Yusuf? Hujung ayat itu, innahu min ibadinal mukhlasin. Allahu Akbar. Sesungguhnya dia Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang mukhlasin. Kalau dibaca la mukhlasin, mana hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah pilih, yang Allah sucikan. Mukhlas. Kalau dibaca mukhlis, jadi hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan hidupnya hanya pada Allah. Kalau mukhlas, orang yang dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah. Mukhlis, orang yang mengikhlaskan ibadahnya pada Allah. Karena ada yang membaca mukhlasin, kebanyakan kita baca mukhlasin ya. Tapi ahli Qur'a, contohnya Ibnu Amir, contohnya Ibnu Katsir sendiri, contohnya Abu Umar maksud saya, membacanya mukhlisin. Ibnu Katsir membaca mukhlisin. Wallahu a'lam. Walau bagaimanapun, dengan sebab keikhlasan Yusuf dalam beragama, itulah yang menjadi asbab hingga Allah memberikan pemeliharaan terhadap dirinya, diselamatkannya daripada melakukan maksiat, walaupun maksiat depan mata, dan boleh dikatakan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.
Ketika seseorang tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk melakukan maksiat, kemudian ia terselamat daripadanya, semata-mata karena itu pelindungan Allah. Dan pelindungan Allah itu oleh asbab keikhlasan orang itu dalam beribadah. Yusuf dicampak dalam perigi, bukan salahnya. Yusuf tidak pernah suudzon pada Allah. Tak rasa puas hati. Ya, Yusuf dipermainkan oleh abang-abangnya, oleh peniaga yang menjumpainya, dijual dengan harga yang murah. Ya, Yusuf tetap yakin bahwa Allah Maha Adil, Allah punya cara sendiri untuk mengatur hidupnya. Itu ikhlas. Hatinya betul-betul suci, murni daripada sawaib. Para yang mengotori. Husnudzonnya pada Allah, jitu. Tidak tercemar walaupun dengan sedikit suudzon. Keyakinannya terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Walaupun dia seringkali mengalami ketidakadilan. Dilakukan oleh orang lain. Ketika seringkali mengalami ketidakadilan ditimbang oleh orang lain, Yusuf tetap yakin 100% bahwa Allah Maha Adil. Dan itu tidak mudah, ya mas sekalian. Tidak mudah tetap yakin Allah Maha Adil ketika kita seringkali diperlakukan tidak adil. Hidup susah, orang sentiasa berlaku zalim pada kita. Usaha tidak menjadi. Lalu kita ditanya, katalah, Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Anda yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil? Ya, saya yakin. Bahkan saya tahu ayatnya. Apa nama Allah Ar-Rahman? Tahu ayatnya. Ada. Tapi kalau ditanya, dengan keadaan Anda seperti ini, musibah silih berganti, kezaliman orang tak henti-henti, usaha awak nampaknya tak ada yang berjaya. Anda yakin bahwa Anda sedang diperlakukan adil oleh Allah yang Maha Adil? Adakah Anda yakin bahwa Allah menyayangi Anda saat ini? Mungkin waktu itu lama, panjang kita pikir. Iya ya. Kalau nak kata Allah tak adil, takut dosa. Nak kata Allah tak adil, takut dosa. Nak kata Allah sedang memperlakukan diri adil, macam tak rasa. Bingung kita. Boleh jadi. Ini tidak berlaku pada diri seorang Yusuf alaihissalam. Bahasa mudahnya, seteruk apapun keadaan hidupnya setiap saat yang dulunya, keyakinan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu Maha Adil, tidak terjejas sikit pun. Itu satu makna ikhlas. Walaupun Yusuf ini tidak disayangi, kehilangan kisah ayahnya, bahkan dibenci oleh abangnya, bahkan tidak dibunuhnya, Yusuf tetap yakin dan keyakinan tidak terjejas walaupun sikit bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu namanya mukhlis. Nah, bila kita jamaah sekalian punya gaya hidup, istilah ikhlas bukan hanya saya beramal aja sama sekalian ya. Ini seringkali kalimat ikhlas ini hanya dikait dengan amalan. Tuan-tuan, kita beramal mesti ikhlas, solat mesti ikhlas, sedekah mesti ikhlas. Ya itu tidak salah lah. Tidak salah, contoh itu tidak salah. Tapi ingat, ikhlas ini tidak hanya kaitan dengan solat, beramal, tolong orang. Solat itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari setiap saat. Ikhlas sifat yang tidak boleh hanya pada masa-masa tertentu, keadaan tertentu. Semua. Masa lapar ke, masa kenyang ke, cukup makan ke, tak cukup makan ke, naik jawatan ke, dibuang kerja ke, sakit ke, sihat ke, rugi berniaga ke, untung banyak ke. Allahu Akbar. Keikhlasan itu tidak boleh terpisah sekejap pun. Ikhlas jangan hanya dekat dengan sedekah. Tuan-tuan, ikhlas ini mesti ada masa solat. Kalau solat tak ada ikhlas, sia-sia. Betul.
Tapi janganlah contohnya hanya solat, haji, gitu. Itu sudah pastilah. Jadi nanti orang tak terkejut sangat. Kalau kita bagi contoh, ikhlas itu mesti ada dalam ibadah tuan-tuan. Solat mesti ikhlas. Sedekah mesti ikhlas. Kalau tak ikhlas nanti sedekahnya itu ya macam buih. Quran cerita. Itu orang biasa dengar dan mungkin tak terkejut. Tak cukup karena memang dia tidak melakukan. Dia sentiasa ikhlas dalam solat. Tapi coba kalau kita beri contoh ikhlas dalam kehidupan. Kita wajib ikhlas semasa sakit. Wajib ikhlas semasa sehat. Kita wajib ikhlas ketika untung banyak. Wajib ikhlas semasa rugi banyak. Mungkin baru, macam mana tu ikhlas masa rugi? Bukan baru kita akan bertanya nanti. Baik, penting sekali ini. Jadi, innahu min ibadina al-mukhlasin atau ibadina al-mukhlisin jamaah sekalian, jumlah terakhir ini, jumlah yang mulia yang terakhir ini jamaah sekalian, ta'lilun li hikmati sarfihi azza wa jalla ala Yusuf alaihi salatu wassalam anisu wal fasad. Keikhlasan Yusuf alaihissalam dalam hidup, dalam aspek hidup sepanjang hayatnya, dalam semua keadaan, di mana saja, bila-bila mana saja, itulah yang menjadi asbab. Rupanya itu yang jadi asbab Allah selamatkan Yusuf daripada fitnah agama yang sangat-sangat dahsyat. Itu fitnah agama itu. Diselamatkan seseorang daripada melakukan maksiat yang terbuka, terbentang luas daripada itu adalah selamat fitnah agama. Dan fitnah agama lebih besar daripada fitnah dunia. Ya. Fitnah agama a'zamu min fitnatid dunia. Fitnah dunia, jamaah sekalian, musibah dunia, yang paling apa? Hilang barang. Tak apalah, itu fitnah dunia. Hari ini hilang barang, minggu depan dapat gantinya. Rugi, biasalah. Sakit hari ini, minggu depan, insyaAllah sembuh. Itu fitnah dunia kecil. Dan fitnah dunia ini jamaah belum tentu orang itu berdosa. Malah terbuka pintu seterusnya untuk dapat pahala. Kita tertimpa fitnah dunia, kita sabar, dapat pahala. Pintu surga terbuka. Dosa terampunkan. Makom diangkat. Kalau sabar. Jadi orang ditimpa musibah itu bukan orang yang berdosa, bukan. Belum tentu yang berdosa. Justru Allah, boleh jadi, Allah membuka pintu surga seluas-luasnya baginya. Jika ia sabarlah. Itu fitnah dunia. Tapi kalau fitnah agama, Allah Akbar. Orang di fitnah agama ini tak ada. Tertimpa fitnah agama, tak ada balasan kecuali dosa. Dia mampu puasa. Mampu. Peluang untuk puasa ada. Tapi tidak mau berpuasa. Itu fitnah agama. Orang yang tinggalkan perintah Allah, orang yang melanggar larangan Allah, itu tertimpa fitnah agama. Fitnah agama bukan menghapuskan dosa, malah menambah dosa. Fitnah agama bukan meningkatkan makom dan kedudukan, malah menjatuhkan makom kedudukannya. Itu kan. Jadi, diselamatkannya Yusuf daripada fitnah agama, terbebas daripada maksiat, itu benar-benar rahmat yang luar biasa. Kasih sayang Allah yang luar biasa. Katalah kita tertinggal beg yang berisikan perhiasan,
dalam kereta, pintu kereta pula tingkap kereta tak tertutup, pintu tak berkunci, parking tepi jalan. Ramai orang beri tu dan tak ada orang ambil. Selepas 1 jam kita pergi kereta, masih ada beg. Kita rasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah sayang kami lah. Beg yang penuh dengan perhiasan. Maklum baru balik daripada kedai emas. Itu pun kita masih, ya Allah, Allah sayang, Allah rahmat, Allah besar. Kita diselamatkan oleh pada fitnah dunia. Hilang barang tidak berdosa. Katalah beg yang isi emas tadi hilang, tak berdosa. Bahkan kalau kita sabar, dosa kita tak ampun. Itu pun kita merasa bertuah karena Allah beri rahmat kepada kita. Sepatutnya kita merasa lebih beruntung dan lebih bertuah jika Allah bebaskan, lindungi kita daripada melakukan maksiat atau daripada meninggalkan suruhan. Tolong deh. Mana lebih besar rahmat Allah? Rahmat Allah pada orang yang mampu meninggalkan maksiat, atau rahmat Allah kepada orang yang tidak kehilangan barang. Rahmat Allah kepada yang pertama itu lebih besar. Rasakan itu dalam hati kita. Siap kita dah lebih syukur. Lebih syukur pada Allah SWT. Syukur pada Allah akhirnya. Walaupun umpamanya syukur pada Allah, sujud lama, syukur istilahnya lah. Karena kita tak tertinggal solat 5 waktu berjamaah. Sempatlah menjumpai imam tadi. Jamaah pada awal. Allah. Itu pahalanya besar sekali. Tak terlepas peluang. Ikut imam daripada takbiratul ihram hingga salam. Walaupun akhirnya basikal kita tepi jalan dicuri orang. Kenapa dicuri? Ya, karena basikal itu gantung itu aja. Basikal pula lawa tepi jalan, budak lalu hilang. Hilangnya basikal musibah dunia. Sedangkan jika kita terlepas sembahyang berjamaah. Karena kita mengurus basikal. Basikal pun tak hilang, tapi kita terlepas sembahyang jamaah. Itu musibah agama. Tapi sebenarnya orang belum melihat seperti itu. Jamaah terlepas pun tak apalah. Lagi pula esok petang masih ada jamaah lagi. Basikal hilang, nanya aku. Jadi melihat hilangnya basikal itu lebih dahsyat daripada terlepasnya solat berjamaah bersama imam. Itu cara berfikir kebanyakan orang. Itu salah, perlu dibetulkan. Termasuk istilahnya apa? Mafahim yajib untuk sahah. Kefahaman yang perlu, yang wajib diperbetulkan itulah. Jadi membetulkan ini bukan hanya masalah gerakan-gerakan tangan lebih zahir, termasuk cara berfikir itulah. Sudahkah kita melihat musibah agama itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dari musibah dunia? Kalau belum, pemahaman itu perlu dibetulkan. Selagi mana Allah masih beri kita peluang. Itu maksudnya. Baik. Sekarang ayat ke-25. Mungkin saya sempat membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wastabaqa, dan kedua-duanya yakni berlumba-lumba. Lawan laju, lawan dahulu. Saling melawan, mendahului satu sama lain. Al-bab, pintu.
Maknanya ilal babi. Wa qaddat, dan dia perempuan pembesar Mesir itu telah mengoyak qamisahu, akan bajunya, baju Yusuf. Mengoyak min duburin, dari arah belakang. Itu bermakna Yusuf AS berjaya lari di depannya, mendahului perempuan tadi. Nampaknya si perempuan pembesar Mesir itu kalah laju dengan Yusuf. Sentiasa berada di belakang mengikorinya. Minta maaf dalam bahasa mudah, position Yusuf dikejar, position istri pembesar Mesir itu mengejar. Jadi si perempuan itu posisinya Yusuf posisinya di. Mabni majhul. Perempuan mabni maklum. Ini terbalik. Ini terbalik ya. Si perempuan yang mengejar-ngejar sampai putus sekali. Si lelaki yang tidak bisa dikejar. Wa alfaya, dan kedua-duanya telah menemui, menjumpai, mendapati sayyidaha, tuannya, sayyidnya. Fasir semuanya mengatakan yakni suami perempuan itu. Orang besar Mesir. Ladal bab, di pintu. Qalat, berkatalah perempuan itu, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ma, tidak ada jaza'u, balasan. Man, siapa yang arada, yang menghendaki bi ahlika, dengan keluarga engkau. Di sini maksudnya istri. Su'an, akan keburukan. Tak ada balasan baginya illa kecuali ayyus jana. Kecuali ia mesti dipenjarakan. Masuk jail. Atau kalau tidak, au adzabun alim. Atau siksa yang sangat pedih. Hebat sungguh perempuan ya. Perempuan yang Allah ceritakan dalam ini hebat sungguh. Ketika mereka tak terfikir langsung perbuatannya nanti akan diketahui oleh orang. Apalagi diketahui oleh suami sendiri. Itu langsung tak terfikir. Ketika ia sudah dikuasai oleh nafsu, ketidakmampuannya mengawal nafsu libidonya, tiba-tiba apa yang sebenarnya tak terfikir langsung berlaku. Terjadi depan mata. Ketika coba hendak menarik Yusuf dari arah belakang, ketika Yusuf berusaha mendekati pintu, pergi pintu untuk dibuka bagi membolehkan ia lari keluar, ya Allah, keduanya mendapati tuannya, Tuan Yusuf, suami perempuan tadi, ada depan pintu. Dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Boleh dikatakan tidak ada masa untuk berfikir. Tak, macam mana si perempuan ini punya cerdas fikirannya. Perempuan ini cukup bijak fikirannya. Timbul idea tanpa berfikir sebelumnya. Spontan. Untuk menutupi keburukannya. Ia terus berkata di depan suaminya. Wahai suami, kekasihku, bagi akulah tak ada apa-apa balasan yang layak, yang patut, yang sesuai bagi orang yang punya niat, punya kehendak untuk buat jahat kepada istrimu ini, kecuali satu di antara dua. Satu, penjara. Dua adalah azab atau siksaan atau hukuman apa saja yang menyakitkan. Diikat ke
pokok di tengah padang pasir ke, lalu tak diberi makan ke, apalah yang penting menyiksa lah. Gitu aja lah. Tengok, tiba-tiba suaminya belum pun tanya, apa hanya ini? Kenapa tak bagi ruang pada suami dahulu? Apa ni, sibuk-sibuk ni apa? Dia sedang main-main apa ke? Main sorok-sorok ke? Kan lebih elok. Biarkan je suaminya, biar tanya dulu, lalu ceritalah. Oh, kami sedang main-main, main sorok-sorok lah, dalam pintu gini. Ya, sekurangnya tidaklah menimbulkan kecurigaan sangat. Dia malah mencadangkan itu. Bermakna, tanpa diminta oleh siapa pun, bahkan oleh suaminya, si perempuan ini mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya. Dia sendiri yang mendedahkan. Hai suamiku, tak ada balasan yang sesuai, tak ada hukuman sesuai. Bagi orang yang nak khianat kepada dirimu yang buat jahat ni, penjarakan saja atau seksa. Suaminya terkejut. Apa yang berlaku ni tiba-tiba? Kan dia sendiri yang memulakan. Menceritakan. Dia yang memulakan, membuka, menceritakan kisah sebenar. Allahu Akbar. Itulah jemaah sekalian ya. Sepandai-pandai orang menutupi keburukannya. Wah, kalau dia tak kata begitu, suaminya belum tahu apa yang berlaku. Boleh sajalah dia ngarang-ngarang cerita je lah. Mengarang malah, main-main lah, sida gurau, dah boring lah. Yorok-yorok berapa pintu ke apa ke. Kan buat kelentong itu lebih mudah daripada tiba-tiba terus mendedahkan ini. Nah, akhirnya malah terdedahlah. Dia sendiri yang memulakan pendedahan kesnya yang dia sendiri mereka melakukannya. Allahu Akbar. Benar-benar pertolongan Allah. Allah betul-betul tunjukkan saat itu. Sebab itu boleh saya katakan. Ketika Yusuf pindah dari Mesir, itulah sebenarnya permulaan fitnah sebenar Allah pada Yusuf. Ujian sebenar kepada Yusuf yang paling besar. Sekaligus itulah permulaan. Bahkan berikan sebagai titik balik, turning point bagi Yusuf untuk melakukan tahap kehidupan yang baru. Disitulah Allah sudah mulai mengajar, sudah mulai membuka pintu-pintu kejayaan Yusuf, pintu kenabian dan sudah mulai dibuat. Tapi di situ jugalah bermulanya fitnah yang sangat besar, lebih besar dari sebelumnya. Sebab itu Yusuf lebih pandai, lebih bijak merespon musibah fitnah-fitnah ini. Karena di samping itu masa untuk Yusuf mengalami fitnah yang besar, masa itu jugalah masa untuk Yusuf mula dapat rahmat Allah yang makin besar, terbuka pintu lebih besar, lebih lebar untuk jadi orang besar sebagaimana Allah janjikan. Begitulah cara Allah memilihkan jalan kehidupan bagi hambanya yang mukhlis. Ya. Allah sendiri yang menentukannya gini. Hamba tinggal menjalani skrip ajalah, ikut ajalah. Tanpa mengurangi keyakinannya kepada Allah. Itu yang penting. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat itu semua orang hafal ada. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah bagi jalan keluar. Bukan kita yang pening kepala untuk mencari penyelesaian masalah kita. Allah sendiri yang akan menunjukkannya. Bagaimana caranya? Syaratnya takwa. Allahu Akbar. Sudah. Jaga posisi kita di hadapan Allah. Itu saja. Allah akan selesaikan masalah kita tanpa kita pening-pening memikirkannya. Dengan cara Allah ya, bukan dengan cara kita. Jadi kalau kita sudah serahkan pada Allah, ya jangan kita cuba ikut campur memikirkannya. Kita malah pening nanti. Ya mas sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Saya sempat menyampaikan baca saja ayat 25.
lebih jelasnya nanti kita akan pelajari insyaallah jika Allah izinkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.